Halo Generus Tes Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang keempat untuk mata uji wajib TKA Bahasa Indonesia. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Puisi ini digunakan untuk menjawab soal berikut. Oke, jadi kelima soal nanti akan menggunakan puisi yang sama, yaitu dengan judul Jejak di Aspal Kota. Di antara hutan beton yang menjulang, aku mencari sungai yang dulu jernih. Kini hanya selokan keruh yang lupa cara bernyanyi. Di sudut taman yang hilang, dulu ada pohon randu tempat kita berteduh. Gema tawamu masih tersimpan di sini, meski kini terganti deru mesin. Kenangan menjadi fosil, terjebak dalam lapisan aspal baru. Setiap langkahku di atasnya adalah gema rindu yang pilu. Kota ini melaju tanpa henti, membangun mimpi-mimpi dari baja, tapi di relung hatiku yang sunyi, jejakmu tak pernah ikut menua. Lari kenangan menjadi fosil dalam puisi tersebut melambangkan. Oke, jadi dari lirik kenangan menjadi fosil ini melambangkan masa lalu yang telah terkubur oleh perubahan, tetapi jejaknya masih ada dan terasa. Jadi opsi yang B. Nah, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup dari masa lalu yang terawetkan atau membatu. Nah, dalam konteks puisi, larik ini melambangkan kenangan yang sudah terkubur di bawah lapisan perubahan zaman yang dilambangkan oleh aspal baru. Tetapi jejaknya tidak hilang. Kenangan itu tetap ada, awet dan terasa kehadirannya meskipun fisiknya sudah tiada. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Langsung saja ke pertanyaannya. Citraan dalam larik gema tawamu masih tersimpan di sini, meski kini terganti deru mesin. Digunakan untuk menegaskan suasana. Oke, untuk larik gema tawamu masih tersimpan di sini, meski kini terganti deru mesin ini menegaskan kontras antara kenangan yang hidup dan kenyataan yang telah berubah. Opsi C. Nah, larik ini secara langsung mempertentangkan dua citraan auditif atau pendengaran, yaitu gema tawamu yang merupakan suasana dari kenangan yang indah dan personal, dengan deru mesin yang merupakan suara dari kenyataan masa kini yang bising dan impersonal. Nah, pertentangan ini secara efektif menegaskan suasana kontras antara masa lalu yang dirindukan dan masa kini yang terasa asing dan berbeda. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Langsung ke pertanyaannya. Bait terakhir puisi kota ini melaju tanpa henti menciptakan suasana hati yang... Oke, untuk bait terakhir, kota ini melaju tanpa henti menciptakan suasana hati yang melankolis, di mana kenangan pribadi terasa abadi di tengah perubahan zaman. Nah, bait terakhir ini menggambarkan kota yang terus berubah, seperti baitnya melaju tanpa henti. Tapi di sisi lain, kenangan sang aku, lirik tetap abadi, yaitu jejakmu tak pernah ikut menua. Perpaduan antara perubahan eksternal yang cepat dan keabadian terasa, perasaan internal ini menciptakan suasana yang melankolis. Nah, sebuah kesedihan yang manis karena menyadari ada sesuatu yang tidak bisa diubah oleh waktu. Jadi opsi yang betul adalah opsi D. Lanjut ke soal yang keempat. Langsung ke pertanyaannya. Nilai kehidupan yang paling menonjol dalam puisi Jejak di Aspal Kota adalah...
Oke, jadi nilai kehidupan yang paling menonjol adalah kekuatan, ingatan, dan kenangan yang mampu bertahan melampaui perubahan fisik. Nah, puisi ini secara konsisten menyoroti bagaimana kenangan, sungai yang dulu jernih, dan gema tawamu tetap hidup dalam benak tokoh aku. Walaupun kondisi fisik lingkungannya telah berubah total. Hutan beton, deru mesin. Nah, puncaknya ada pada bait terakhir yang menegaskan bahwa meski kota terus berubah, jejakmu tak pernah ikut menua. Nah, ini menunjukkan nilai bahwa kekuatan ingatan manusia dapat melampaui perubahan fisik dan waktu. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Lanjut soal yang terakhir. Langsung ke pertanyaannya. Tema utama yang paling tepat untuk puisi tersebut adalah jadi tema utama yang paling tepat adalah nostalgia dan keabadian kenangan, yaitu opsi C. Nah, tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah karya. Nah, walaupun puisi ini mengandung unsur kritik modernisasi dan kerusakan lingkungan, nah keduanya ini hanya berfungsi sebagai latar belakang yang memicu perasaan utama. Nah, perasaan tersebut adalah kerinduan akan masa lalu atau nostalgia dan keyakinan bahwa kenangan akan tetap hidup atau keabadian kenangan. Oleh karena itu, opsi C adalah tema yang paling sentral dan menyeluruh. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita yang keempat untuk mata uji wajib Bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang mau update terus pembahasan soal harian kita, silahkan di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID dan juga media sosial kita Instagram dan TikTok di Trisukses ID. Nah, buat teman-teman yang mau simulasi soal secara langsung, bisa langsung kunjungi website kita di trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikut.